Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 12 Februari 2022. Bacaan Injil dari Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Sungguh luar biasa perhatian Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Disebut dalam bacaan Injil ada sekitar 4.000 orang. Sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu, mengerti bahwa mereka sudah kehabisan makanan dan mereka pasti sudah mulai lapar. Dan bisa saja sudah banyak orang yang sungguh kelaparan pada saat itu. Tuhan Yesus mengatakan demikian, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Habis makanannya. Lalu Tuhan Yesus berkata, jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Istilah kata tepar itu, kelaparan yang sangat dahsyat. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, ada berapa roti? Jawab mereka, 7. Ya. Dan kembali Tuhan Yesus mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu. Yang baik kita perhatikan di sini adalah Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka itu murid-murid Yesus. Dan akhirnya dari 7 roti itu bisa lebih untuk memberi 4.000 orang makan. Bahkan sisanya itu menurut versi ini ada 7 bakul. Tetap ada kelimpahan dari Tuhan Yesus. Di satu pihak kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dari sini hal yang sederhana yang bisa kita pahami, yang bisa kita refleksikan, Tuhan itu tidak tinggal diam akan derita, kesulitan, lapar yang dialami orang banyak itu, dan Tuhan Yesus mau peduli kepada mereka. Bahkan hanya dengan 7 roti ada kelimpahannya, 7 bakul. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Lalu apa yang bisa kita pahami kemudian? Setelah mengucap syukur, Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Para murid mendapatkan roti-roti yang sudah diberkati itu, memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini mau mengatakan apa kepada kita sekalian? Bapak Ibu, kita ini ibaratnya juga seperti murid itu, mendapatkan roti. Tetapi roti itu bukan hanya untuk kita makan sendirian saja. Tetapi roti itu baik seperti hanya para murid mendapatkan roti itu lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya kita juga mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Limpahan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus mau juga kita bagikan dalam kehidupan kita. Hidup ini menjadi indah kalau kita mau berbagi. Meskipun yang kita berikan itu sedikit,
tetapi itu adalah tanda cinta kasih perhatian kita. Seperti halnya Tuhan Yesus sudah mencintai kita, melimpahkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan Tuhan Yesus sungguh bersuka cita juga kalau kita memberikan itu semua juga, membagikan itu semua juga kepada orang lain. Sisanya 7 bakul itu artinya apa? Tidak pernah kekurangan orang yang selalu berbuat kasih. Kasih yang ia lakukan kepada orang lain justru membuat dia semakin kaya lagi dengan kasih dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Sanggupkah kita menjadi orang yang juga bisa membagikan kasih kepada orang lain? Bisakah kita menjadi murid Yesus yang bisa juga membagikan rejeki kepada orang lain? Bisakah kita sebagai pengikut Kristus membagi kebaikan kepada orang lain karena kita sudah mendapatkan begitu banyak kelimpahan kasih, kelimpahan kebaikan dari Tuhan? Sanggupkah, maukah kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Tuhan sungguh menghendaki kita bisa berbuat kasih kepada orang lain. Biarlah dalam hidup ini kita bisa mampu dan berani menjadi saluran kasih kepada sesama. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.